Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Juwita Febriani dengan NIM 211222304 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari presentasi yang telah saya buat dengan tema yang berjudul Teknologi Internet. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, cara akses internet, kedua DNS, yang ketiga hosting, dan yang keempat istilah dan fasilitas internet. Baik, langsung saja ke penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu cara akses internet. Ada beberapa cara untuk mengakses internet, diantaranya yang pertama, mengakses internet melalui hotspot. Pada saat ini tersedia pula koneksi internet melalui hotspot. Hotspot yaitu tempat yang menawarkan akses internet melalui Wi-Fi. Cara mengaksesnya bisa menggunakan laptop, PDA, ataupun ponsel tertentu yang memiliki fitur Wi-Fi. Hotspot ini bisa terdapat di restoran, bandara, hotel, mall, kampus, atau wilayah perkantoran tertentu. Untuk mengakses internet melalui Wi-Fi, terlebih dahulu aktifkan fitur Wi-Fi yang terdapat pada laptop, PDA, ataupun ponsel. Selanjutnya, perangkat Wi-Fi akan mencari jaringan nirkabel yang bisa diakses. Nah, setelah jaringan ditemukan, kita tinggal melakukan login supaya terhubung ke jaringan tersebut. Setelah terhubung, kita bisa mengakses internet melalui web browser. Yang kedua yaitu mengakses internet secara instan dengan Telkomnet instan. Akses internet instan artinya penggunaan internet tidak perlu mendaftar ke internet service provider dan membayar biaya langganan. Tarif Telkomnet instan adalah Rp16.500 per menit, sudah termasuk biaya akses internet dan pulsa lokal. Yang ketiga, mengakses internet melalui fasilitas GPRS pada ponsel. Di antaranya yaitu yang pertama, GPRS Telkomsel, kedua, setting GPRS Matrix, ketiga, setting GPRS M3, keempat, setting GPRS Excel, kelima, setting MMS Telkomsel, keenam, setting MMS Mentari dan Matrix, ketujuh, setting MMS M3. Materi yang selanjutnya yaitu DNS. Pertama, pengertian DNS, Domain System Name. DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer. Misalkan internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat yang menerima surel untuk setiap domain. Menurut browser Google Chrome, DNS merupakan layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Yang kedua, kegunaan dan fungsi DNS. DNS berfungsi untuk menerjemahkan hostname menjadi alamat IP address atau menerjemahkan alamat IP address menjadi hostname. Sebagai contoh, hostname google.com dengan alamat IP address 172.217.21.206. Orang lebih suka mengetik google.com daripada IP address-nya pada bar search baik itu di Mozilla maupun Chrome. Hal ini karena nama google.com lebih mudah diingat daripada angka IP address-nya. DNS ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap mengenai sebuah hostname yang ada di internet, baik itu alamat IP address, alamat lokasi, server, ataupun hostname, dan waktu yang digunakan. Selanjutnya yaitu hosting. Pertama, pengertian hosting. Hosting disebut juga web hosting atau sewa hosting. Merupakan penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email,
aplikasi, script, dan database. Pengertian hosting dapat diibaratkan, contohnya, sebuah website diibaratkan sama dengan kios atau ruangan di mall. Ketiga, jenis-jenis hosting. Pertama, berdasarkan biaya, diantaranya yaitu free hosting, trial hosting, dan paid hosting. Yang kedua, berdasarkan klien, diantaranya yaitu shared hosting, virtual private server, dedicated server, dan cold hosting. Yang ketiga, berdasarkan lokasi. Sebenarnya, setiap negara memiliki servernya sendiri-sendiri. Hal ini lebih ditekankan ke geo-targeting. Jika target kita di Indonesia, maka gunakan server Indonesia. Target Asia bisa menggunakan server Singapura atau bahkan untuk target market Amerika dan Eropa. Materi yang selanjutnya yaitu istilah dan fasilitas internet. Istilah-istilah internet yaitu yang pertama, browser. Browser ini merupakan perangkat lunak untuk mengakses halaman website. Kedua, domain. Domain merupakan istilah untuk alamat website. Ketiga, email. Email adalah surat elektronik di internet. Yang keempat, website. Website merupakan halaman untuk menampilkan informasi di internet. Yang kelima, download. Download adalah istilah untuk menyampaikan file dari internet ke komputer. Yang keenam, upload. Upload merupakan istilah untuk meletakkan file dari komputer ke internet. Yang ketujuh, streaming. Streaming merupakan istilah untuk mengakses video atau audio di internet. Selanjutnya, fasilitas internet, yaitu yang pertama, electronic mail. Email adalah surat atau pesan elektronik yang dikirim dan diterima oleh antar individu atau komputer. Yang kedua, discussion group. Biasanya email ditujukan untuk orang-orang yang sudah dikenal dengan baik, akan tetapi email juga dapat digunakan untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi atau berdialog dengan orang lain. Di sini kita dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat dengan topik yang beragam, mulai dari hobi sampai permasalahan komputer atau masalah hiburan dan artis. Yang ketiga, mailing list. Mailing list ini, atau sering disebut juga dengan milis, adalah salah satu jenis discussion group di internet. Anggota milis dapat berkomunikasi dengan mengirimkan email pada list address. Setiap email yang masuk dikirim ke setiap anggota milis. Yang keempat, newsgroup. Newsgroup juga salah satu discussion group yang ada di internet. Tidak seperti milis, newsgroup ini menggunakan komputer jaringan khusus yang disebut sebagai Usenet. Yang kelima, file transfer protocol adalah layanan internet untuk melakukan transfer file antar komputer kita dengan server di internet. Yang keenam, telnet. Telnet, beberapa server di internet memperbolehkan kita untuk mengaksesnya dan menjalankan beberapa program yang diinstal pada komputer tersebut. Layanan ini disebut dengan telnet. Penggunaan server ini sama seperti jika melakukannya pada komputer di jaringan lokal. Yang ketujuh, Gopher. Gopher adalah aplikasi perangkat lunak yang tersusun atas untayan menu sistem pencarian dan penemuan kembali. Situs Gopher adalah komputer yang menampilkan menu-menu yang mewakili data dan informasi yang tersedia. Yang kedelapan yaitu World Wide Web. World Wide Web adalah layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan perkembangan teknologinya paling cepat. Layanan ini menggunakan link hypertext yang disebut hyperlink untuk merujuk dan mengambil halaman-halaman web dari server. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.